Apalagi kalau misalnya media-media nasional, Iya. ya paling di isu identitas Muslim. Iya, dengan non-Muslim. Dengan non-Muslim. Ya, kita Muslim. Kita yakin bahwa agama kita yang paling benar. Iya, Itu misalnya. iman. Benar. Tidak boleh dianggap bahwa itu sederhana. Benar. Agama kita paling benar. Tapi kita juga harus menerima realitas bahwa di luar kita Ya. ada teman-teman kita yang menganut agama yang berbeda dengan kita dan juga sangat meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Kita harus terima itu. Ya. Inilah pluralitas. Inilah semangat keberagaman. Inilah semangat toleransi yang mesti dibangun. Rumah Toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat toleransi, hari ini kita telah kehadiran salah seorang senior. Beliau adalah Bang Saiful Jihad, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang Kak di. Terima kasih, selamat datang. Di Sukseslah Rumah teman-teman di Rumah Toleransi ini. Alhamdulillah, ini Rumah Toleransi ini didesain untuk kita semua ini Kak. Iya, untuk masyarakat bangsa dan untuk Banyak. umat. Ketika bicara toleransi, kita bicara keberagaman. Benar. Nah, sahabat toleransi, saya perlu sampaikan bahwa yang hadir ini adalah pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus adalah senior kami juga di Ansor. Beliau sebelumnya pernah jadi Sekretaris Ansor Sulawesi Selatan ini, dan hari ini selaku salah satu tokoh lah di penyelenggara pemilu khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, bincang-bincang ini berarti kita bincang-bincang terkait dengan demokrasi nih Kak. Karena yang hadir ini ya tokoh penyelenggara lah di Sulawesi Selatan. Iya, tapi demokrasi itu bukan hanya milik penyelenggara. Siap Kak. Milik Ansor, milik Siap. siapa saja, semua adalah milik kita. Kami punya kewajiban juga untuk melakukan edukasi. Nah, itu yang catatannya yang penting. Karena ini milik bersama, maka semua kita menjadi bagian yang harus mengkomunikasikan ke publik agar demokrasi ini menjadi milik bersama. Siap Kak, siap. Nah, terkait dengan ini Kak, demokrasi, saya lebih tertarik untuk membahas tentang kita dulu lah sebagai seorang penyelenggara. Nah, saya belum cerita negara. Ini kalau kita sebagai penyelenggara nih Kak, khususnya sebagai tokoh yang hari ini cukup penting lah di Sulawesi Selatan. Ada enggak tekanan-tekanan yang selama ini agak menurut kita agak keras selama kita menjadi seorang penyelenggara nih Kak? Tekanannya sih tidak ada sih. Menurut saya dari kita sendiri. Siap, Kak. Kita akan merasa tertekan jika kemudian kita berjalan pada sesuatu yang tidak benar. Iya. Tapi ketika kita melangkah pada jalan rel yang benar, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan nilai-nilai integriti yang kita miliki, saya kira tidak perlu ada merasa tekanan. Karena kita berjalan ya plong-plong saja, kita tidak merasa takut kepada siapapun. Nah, jadi saya tidak pernah merasa ditekan oleh siapapun. Artinya kan kita harus jujur nih Kak, bahwa demokrasi kita ini kan ada politisinya, ada yang melakukan, ada yang sementara berkompetisi, dan kadang mereka mencoba untuk masuk ke ruang-ruang penyelenggara juga di situ. Enggak, kalau saya gini, jadi kesuksesan demokrasi atau bagaimana memelihara kualitas demokrasi, semua punya peran. Penyelenggara punya peran, teman-teman politisi sangat punya peran, masyarakat punya peran. Benar. Jadi semua punya peran. Jadi menurut saya teman-teman politisi juga akan berupaya untuk menjaga demokrasi kita ini sehingga dia tidak akan melakukan tekanan-tekanan kepada siapapun karena dia juga tahu regulasi. Artinya mereka apalagi kalau mau misalnya sampai menyentuh ke Bawaslu ini kan juga pasti mereka agak khawatir juga. Bahwa ketika orang berkontestasi mau menang, pasti semua mau menang. Untuk apa berkontestasi kalau tidak mau menang? Nah, ada juga kemarin Kak di 2019 itu kan sampai banyak yang meninggal nih. Ini kan juga tekanan terkait dengan tekanan psikologi, ada juga beban kerja yang tinggi. Kemarin kalau tidak salah KPU sempat merilis ada hampir 900 yang tewas, kemudian ada 5.000 yang sakit. Itu gimana tuh? Ya, sebenarnya kemarin saja kita dirilis. Sebelum-sebelumnya banyak juga yang penyelenggara yang meninggal karena sakit, karena pasca pelaksanaan kegiatan dia sakit, kemudian meninggal. Tapi itu tidak dipublish karena dianggap mungkin tidak terlalu signifikan kaitan diskusi politisnya.
Nah, di 2019 kemarin memang jumlahnya lebih besar. Tapi itu kalau kita lihat ini lebih banyak pada beban kerja. Jadi bayangkan teman-teman membayangkan itu 5 surat suara, berarti 5 calon. Presiden, apa namanya, DPR provinsi, DPR RI, DPR kabupaten, tambah DPD. Nah, setiap apa namanya, calon apakah presiden, teman-teman itu kan menulis hasilnya. Ini kan semuanya bukan di pemungutan dan penghitungan. Lamanya ini ketika merekap. Menulis. Benar. Jadi menulis. Setelah itu ditulis ulang yang ada di C1 plano, ditulis ulang. Nah, bayangkan kalau 5 surat suara direkap, kemudian disalin manual untuk saksi-saksi. Jadi semua saksi partai politik, semua apa namanya pengawas itu dikasihkan. Jadi mereka salin dan itu akhirnya mereka kerja betul-betul dipaksa untuk kerja sampai dini hari. Jadi kurang istirahat. Nah, ketika kurang istirahat, kemudian kondisi kesehatan memang karena beban kerjanya ini bukan nanti hari pemilihan. Sebelum hari pemilihan di masa tenang, mereka harus distribusikan undangan kepada orang per orang dan mereka yang harus bawa. Setelah itu sehari sebelumnya mereka harus siapkan TPS, bangun TPS, malamnya jaga memastikan bahwa logistik itu ada dan terjamin keamanannya. Besoknya pagi-pagi dia sudah harus hadir sebelum jam kegiatan karena mereka jadi memang durasi waktunya panjang. Nah, kemudian mereka dituntut dengan pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan yang sederhana, tapi karena bebannya Pak, jadi mereka itu kalau kita hitung-hitung berapa rim itu mereka harus salin. Ini yang membuat mereka waktu istirahat kurang. Kalau memang apalagi yang biasa misalnya dia penyakit MA, akhirnya ini karena ingin memburu ini lupa makan datang MA. Nah, jadi hal-hal semacam itu. Jadi ini yang mungkin saya kira di penyelenggara jadi bahan evaluasi baik di KPU maupun Bawaslu. Bagaimana mengefektifkan? Karena bukan di pemungutan dan penghitungannya, tapi di rekapnya. Sehingga kemarin di pilkada pemilihan tahun 2020 KPU sudah mencoba meluncurkan namanya e-rekap. Jadi bagaimana e-rekapitulasi. Jadi tidak lagi menyalin secara manual tapi e-rekap. Nah, itu relatif berjalan baik. Tapi kita tidak tahu karena kemarin pilkada kan hanya 1 surat suara. Nah, kan khawatirnya nanti ada isu lagi bahwa dibobol apa dan seterusnya. Ini kan juga jadi kendala. Kalau itu karena apa namanya? Insya Allah itulah sebabnya pemilihan kita di Indonesia, salah satu alasan kita masih menggunakan pemilihan secara manual, tidak dalam bentuk voting. Salah satu jaminannya adalah kalau manual ada masalah orang yang di server di rekap ada yang jebol, kita masih punya manual. Nah, bisa dihitung ulang. Bisa bayangkan kalau hasil proses manual yang dijebol, proses voting yang dijebol. Nah, jadi itu. Nah, ini kan memang satu kendala kemarin bahwa ada kekhawatiran terhadap sistem rekapitulasi yang bersifat elektronik. Ini kan ada yang kemudian menjadi kendala bahwa ini jangan sampai sudah terjadi perubahan. Nah, yang kedua ini juga salah satu beban. Kenapa saya sampaikan ini Kak, bahwa salah satu yang menjadi problem ini adalah termasuk banyaknya yang meninggal kemudian ini karena kita juga akan masuk lagi ke 2024. Itu ada ndak kira-kira evaluasi secara teknis untuk hal itu? Semua melakukan evaluasi, KPU, Bawaslu melakukan evaluasi, termasuk misalnya kepastian kesehatan penyelenggara yang terekrut, usia penyelenggara yang terekrut. Misalnya seyogianya kita juga sementara mendata, KPU juga mendata misalnya penyelenggara yang ikut kemarin itu usianya berapa. Nah, yang banyak kena musibah ini adalah yang usia di atas ini misalnya. Berarti kita harus mulai membatasi jangan terlalu lanjut, usia lanjut. Gitu, kayak. Nah, termasuk kesehatan sehingga betul-betul memastikan bahwa yang bersangkutan sehat. Nah, karena sudah ada pemeriksaan kesehatan. Karena penyakit bawaan ini kan bisa berefek ketika mereka itu dilakukan dan sehingga itu sudah dibuatkan pendataan. Kita berharap ini sudah semakin baik, rekrutmennya juga semakin baik agar yang akan menyelenggarakan ini karena mereka inilah yang sebenarnya yang menjadi ujung tombak. Benar. Pelaksanaan pemilihan itu di TPS itu yang di ujung tombak. Jadi jika mereka yang kemudian ada masalah, maka itu bisa bermasalah pada hasil pemilihan kita. Nah, memasuki
tahapan 2024. Iya. Ya. Ini bagaimana kesiapan dari penyelenggara Bawaslu dan KPU untuk menghadapi itu, Kak? Ya, saya kira Bawaslu KPU sama hasil evaluasi dari pemilihan 2018, kemudian pemilu 2019, kemudian pemilihan lagi atau pilkada tahun 2020 itu jadi bahan evaluasi. Iya. Bahan evaluasinya tentu banyak hal, misalnya terkait dengan regulasi. Itu juga menjadi kajian kita. Misalnya masih ada norma dalam beberapa di regulasi yang misalnya yang masih membuka ruang multitafsir. Ya. Nah, kita berharap itu jangan terjadi lagi, sehingga jangan terjadi perbedaan penafsiran lagi misalnya dari teman-teman KPU dan kami di Bawaslu. Contoh-contoh, Kak? Ya, misalnya terkait dengan kampanye di luar jadwal. Iya. Kita kan dapat kemarin misalnya Bawaslu kemudian menganggap bahwa ini sudah melakukan kampanye di luar jadwal, diproses. Iya. Tapi kemudian ini memang itu bukan waktu kampanye, bukan jadwal kampanye, belum masa kampanye belum masuk. Belum masuk masa kampanye. Tapi dia sudah memasang baliho apa segala. Nah, perbedaan penafsiran ini itu harus di-clearkan lagi supaya jangan lagi terjadi perbedaan tafsir yang kemudian membangun pandangan publik kenapa antara kedua penyelenggara ini berbeda. Benar. Padahal baik Bawaslu maupun KPU masing-masing ini ingin mendorong agar publik percaya karena hanya dengan kepercayaan publik hasil yang dilakukan oleh KPU, oleh Bawaslu bisa diterima dan dipercaya oleh publik. Iya sih, karena kalau kemarin kita mengikuti juga, alhamdulillah kan kepercayaan publik tinggi. Ini sampai 80% menurut beberapa lembaga-lembaga survei. Ini kan perlu juga kita syukuri juga untuk lembaga ini. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masyarakat perlu tahu lah. Kenapa sih sampai kemudian proses tahapan ini cukup panjang ini, Kak? Padahal kan harusnya ini hanya satu hari saja hanya, tapi mulai dari 2022 sehingga mereka mengatakan bahwa wah ini kita sudah lelah karena akan memasuki tahapan yang panjang sekali terkait dengan politik. Ini gimana ini, Kak? Ya, sebenarnya justru panjang ini membutuhkan waktu memang karena kan pertama yang akan berkontestasi nanti bukan hanya partai yang sudah ada, tapi partai yang baru kan ada terbuka ruang. Nah, jika misalnya katakanlah masa kampanye hanya dibatasi pendek, maka yang untung hanya partai besar karena sudah dikenal. Partai-partai baru ini tidak punya ruang untuk sosialisasi ke masyarakat bahwa kami juga hadir yang bisa menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, ini yang masyarakat perlu tahu ini. Iya, jadi kan jangan sampai ada partai baru yang justru bisa memberi harapan pada masyarakat. Sehingga itu ada ruang. Termasuk verifikasi partai kan ketika ada partai baru, maka itu butuh verifikasi karena ada syarat-syarat untuk bisa partai itu bisa ikut peserta pemilu. Kalau tidak memenuhi syarat, misalnya punya keanggotaan sampai di kabupaten, sampai di kecamatan, itu kan diverifikasi. Iya, diverifikasi. Nah, verifikasi ini membutuhkan waktu. Nah, jadi banyak hal. Belum lagi kenapa lama? Misalnya ketika orang sudah caleg sudah masuk, maka caleg ini partai-partai membuat spesimen misalnya calonnya ini, fotonya ini, itu kemudian membutuhkan waktu lagi di penyelenggara khususnya KPU bagaimana memastikan, bagaimana mencetak, bagaimana mendistribusi logistik. Nah, dan itu kan bukan hanya Jakarta Makassar, tapi Jakarta sampai di ujung Papua. Iya benar. Jangankan itu, Sulsel saja ada kecamatan di Sulsel yang membutuhkan minimal 2 hari 2 malam perjalanan dari Makassar ke pulau itu misalnya. Benar. Jadi membutuhkan durasi waktu yang dipangkep itu misalnya. Benar. Iya. Nah, kenapa saya tanyakan ini, Kak? Karena kalau tidak salah tahun ini sudah ada proses yang jalan. Pendaftaran partai politik, kemudian pendaftaran untuk penyelenggara ad hoc ini tahun ini sudah mulai berjalan itu. Nah, di pendaftaran partai politik misalnya ini juga ternyata banyak kendala-kendala yang ada di situ. Temuan-temuan seperti apa yang kadang muncul di sini? Pendaftaran partai politik kan mereka mendaftarkan partainya, khususnya partai baru partai yang bukan di Senayan. Partai baru ini mendaftarkan partainya dengan legalisasi dari Kemenkumham semualah prosedurnya, termasuk mendaftarkan melampirkan jumlah anggotanya. Kalau yang sudah terdaftar gimana juga? Nah, ini kan kemudian anggota yang disampaikan ke KPU itu kan diverifikasi kita, diverifikasi faktual. Apa betul orang ini tidak terdaftar di partai lain, benar. Nah, kan itu jadi apa namanya? Benar. Itu bisa saja terjadi. Atau
Ada yang ganda mungkin? Iya, ganda diklaim sudah meninggal, Oh, kan itu benar, apa benar, namanya, sehingga membutuhkan waktu. yang panjang. Khusus untuk partai saja sudah luar biasa. Iya, itu partai baru. Nah, kalau partai lama kan Wacantam ini masih apa namanya? Wacananya kan kemudian hanya verifikasi di Pusat. administrasi, tidak ada verifikasi faktual. Oh, begitu. Yang partai yang sudah ada di Senayan. Oh. Nah, untuk partai baru ini gimana nih? Dia jadi prosesnya berbeda ya Kak, nanti nih partai baru dengan partai yang lama dalam. Iya, di situ prosesnya apa namanya? Oh. Nah, di situ prosesnya. Kalau yang partai yang sudah di Senayan itu verifikasi administrasi. Karena dianggap mereka sudah punya kepengurusan sampai ke bawah. Siap. Nah, sudah punya keanggotaan sampai ke bawah. Nah, termasuk juga yang perlu masyarakat ketahui terkait dengan kayak DPT dan seterusnya itu sudah dimulai tahun ini kalau tidak salah. Iya, sebenarnya kan ada kewajiban teman-teman di KPU untuk memelihara data pemilih. Iya. Nah, kewajiban memelihara data pemilih ini kemudian diimplementasikan oleh KPU dalam bentuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu dilakukan tiap bulan di kabupaten. Benar. Jadi datanya ini hanya memang masih ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi karena data pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan teman-teman KPU hanya sampai berkoordinasi ke Dukcapil. Iya. Nah, data yang disampaikan Dukcapil itulah yang diinput digunakan oleh teman-teman di KPU. Memang kemudian belum ada mekanisme yang misalnya bisa sampai verifikasi faktual ke bawah. Karena kan faktanya memang ada beberapa, misalnya ada si A yang meninggal, tetapi Dukcapil tidak akan mencoret di data kependudukan kalau tidak ada laporan tertulis keterangan meninggal. Nah, masyarakat kita banyak yang tidak peduli itu mengurus surat keterangan meninggal. Benar. Sehingga jangan heran nanti masih ada orang yang sudah meninggal 2-3 tahun bahkan 5 tahun masih ada namanya di sini. Iya, sering juga kemarin itu kendalanya karena yang punya kewenangan mencoret bukan di KPU. Kewenangan mencoret ada di Dukcapil. Nah, ini kadang juga dianggap bahwa KPU ini main mata, padahal sebenarnya kewenangan mencoret di Dukcapil. Benar. Ini yang masyarakat perlu. Nah, itu yang apa namanya, sehingga kita berharap sebenarnya tentu banyak upaya yang dicoba dilakukan. Misalnya koordinasi. Kami di Bawaslu mencoba melakukan namanya uji petik. Uji petik itu sekadar sampling, kita ambil satu desa, kita koordinasi dengan kepala desanya, siapa yang meninggal, siapa yang naik umur 17 tahun, siapa yang pindah masuk, siapa yang pindah keluar, siapa yang nikah, siapa yang pensiun polisi, pensiun TNI, siapa yang lulus TNI, siapa yang lulus polisi, itu kita coba ambil di desa. Nah, data ini kemudian kami coba sandingkan dengan data di KPU. Tapi ini hanya sampai sebatas memberi informasi kepada KPU bahwa ada masalah di sini. Benar. Sebagai koreksi perbaikan. Karena sampai sekarang juga kan tahapan belum jalan. Benar. Tapi koreksi informasi kepada teman-teman bahwa ada masalah begini. Bahwa data yang diambil di Dukcapil sekian yang meninggal, ternyata sebenarnya fakta dibawa menurut kepala desa sekian yang meninggal. Iya. Artinya ternyata ada masalah nih. Ini yang perlu disampaikan. Nah, itu. Kita berharap dengan cara ini masyarakat kita juga proaktif. Jika ada keluarganya meninggal, sampaikan ke kepala desa agar dibuatkan keterangan meninggal. Karena tidak akan dihapus di Dukcapil kalau tidak ada keterangan meninggal yang keluar. Ini persoalan sepele, tetapi sederhana. Iya, tetapi sangat substansi sebenarnya. Nah, kita masuk pembahasan yang umum nih, sering sekali terkait dengan money politik. Kenapa? Karena hasil survei di LSI malah kemarin 2020 mengatakan bahwa sekitar 36% lah ternyata masyarakat masih terpengaruh dengan money politik uang Kak di sini. Jadi kalau kita mau berhitung 1 dari 3 masyarakat masih terpengaruh dengan politik uang gitu. Nah, ini kan sepertinya kalau kita membahas ini mereka setidaknya memahami bahwa atau mentolerir lah bahwa politik uang itu adalah hal yang biasa. Seperti apa Bawaslu menanggapi itu? Jadi saya kira kita sudah sepakat bahwa politik uang itu merusak nilai demokrasi. Apapun itu semua mengatakan itu merusak nilai demokrasi. Nah, tinggal bagaimana kesepakatan ini kita coba pegang sama-sama. Jangan karena ingin menang lalu kemudian menghalalkan segala macam cara. Itu satu sisi, sehingga kami juga membangun komunikasi ke teman-teman partai. Kita ajak teman-teman partai, sama-sama. Saya beberapa partai saya ajak, ayo kita partai. Kalau perlu kita membuat desa
desa piloting sedampingan partai yang kita bisa sebut desa anti politik uang. Misalnya partai A membuat desa ini sebagai dampingan, sebagai desa anti politik uang. Artinya kita tantang juga teman-teman partai, ayo kita sama-sama. Nah, tetapi di sisi lain juga masyarakat juga kita harus edukasi. Betul. Karena politik uang itu jangan kita maknai sebagai reski, dalle. Itu kan kadang angka nasa dalle nak. Makanya nasa angka dirangi amplop. Nasa ni dalle. Nah, ketika definisi dalle itu dipakai ya halal. Benar. Nah, meskipun dalle maja. Nah, gimana nih hukumnya tuh, Kak? Gimana kan ini saya politik juga kan pesantren. Iya kan namanya itu kan sogo. Benar. Jadi dalam Islam kan jelas ar-ra'si wal murtasi finnar. Jadi penyogok dan yang diberi sogo, yang menerima sogo, itu tempatnya sama satu di neraka. Nah, ini yang harus tersosialisasi sehingga kami di Bawaslu, teman-teman juga KPU kita semua kita bergandengan tangan dengan para ulama. Iya, benar. Kita bergandengan tangan dengan para ulama, kita ajak para tokoh agama untuk menyampaikan karena bukan hanya di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, di Konghucu, semua juga menganggap bahwa sogo itu, jadi politik uang itu harus diterjemahkan dengan sogo. Sogo. Jadi gini, Kak, kan masyarakat itu kenapa menolak makan babi karena mereka memahami bahwa itu haram. Kenapa mereka menolak untuk minum minuman keras karena mereka menganggap itu haram. Nah, kalau sogok mereka terima atau uang dari karena mereka ada juga yang mengatakan itu tadi dia reduksi makna sogo ini menjadi dalle, ya benar. Tapi biasa itu ada angka keringanan nasa angka situ dalle nasa. Bahkan kan kadang juga masyarakat mungkin guyon, tetapi kalau ada tim datang atau calon datang, angka moga panggali pelok. Benar. Nah, ruang-ruang ini yang kita harus sampaikan ke masyarakat kita bahwa itu pemberian yang dilakukan karena punya kepentingan untuk itu namanya sogo. Dan sogo itu kalau kita kembalikan ke hukum agama kan haram. Jadi haram ini kan juga harus sampai juga haram. Saya sering sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik saya, jangan sampai ada uang haram yang kalian pakai, yang kalian berikan kepada anak kalian. Karena dalam hadis ma min lahmin nabata minal harami pannaru aulabi. Jadi tidak ada daging yang tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka isinya. Jadi saya katakan, jangan marah kalau anaknya nakal. Jangan sampai kenakalan itu akibat makanan yang haram yang kita berikan. Nah, itu contoh. Jadi agar kita masyarakat itu jaga remaja. Sama. Deto nasa wanre. Saya tidak makan. Saya belikan pakaian. Belikan baju. Nah, baju yang kita pakai ini dalam beribadah itu ada syaratnya adalah bersih. Bersih kemudian halal. Nah, bersih itu dua, bersih secara zat dan bersih secara sifat. Bersih secara zat artinya tidak ada najis, tidak ada hadas, bersih. Tapi sifat itu bersih dari mana asalnya itu baju. Benar. Nah, kalau tidak bersih berarti sia-sia bami sempajata. Salat kita tidak jadi sah karena kita menggunakan pakaian yang tidak bersih. Sementara syarat salat itu adalah bersih. Nah, sahabat toleransi harus tahu nih bahwa kalau misalnya terima uang sogokan atau uang dari caleg itu berarti dia haram, dan itu haramnya ya sama dengan minuman khamar, sama dengan makan babi. Nah, yang kedua, persoalan yang lain adalah bahwa ternyata kesadaran masyarakat atau pengetahuan masyarakat itu minim, Kak, untuk memahami bahwa ternyata ada kanal pengaduan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran semacam money politik. Ternyata dari LSI kemarin 5-7% masyarakat yang tahu. Ini gimana nih, Kak, sosialisasi? Ya, ini saya kira ini jadi tantangan juga di kami di Bawaslu. Ya, benar. Meski ini sudah sering disampaikan, tapi tidak boleh mengatakan kami sudah sampaikan. Ini jadi tantangan untuk lebih mengoptimalkan bahwa ada ruang-ruang. Misalnya di masyarakat itu bisa jadi dia tahu ada pelaporan, tapi dia tidak tahu di mana melapor. Bisa jadi dia tahu itu ada pelaporan, tapi tidak tahu bagaimana caranya melapor. Bisa saja dia tahu bagaimana caranya melapor, dia tahu harus melapor, tapi dia takut untuk melapor. Karena yang dilapor ini bali bola, tetangga, yang dilapor ini sahabat, yang dilapor ini keluarga. Nah, jadi faktornya di sana. Jadi ketidakmelaporan ini itu bisa jadi faktor-faktor itu. Nah, kami kemudian di Bawaslu tidak hanya bisa menerima laporan yang sifatnya formil semacam itu, bisa juga yang sifatnya informasi
Iya, iya. Ada orang yang indikasinya mau bagi-bagi di sini, di alamatnya di sini. Iya. Supaya informasi ini, berdasarkan informasi ini, Bawaslu bisa turun antisipasi. Iya. Jadi mereka bukan melapor tapi memberi informasi. Memberi informasi. Nah, kita punya, bahkan kita punya apa namanya, di samping menyampaikan, bisa juga menginformasikan lewat aplikasi-aplikasi berbasis Android. Kita juga sudah punya misalnya Gowaslu misalnya. Benar. Nah, ini mungkin yang juga tantangan di kami untuk lebih mensosialisasikan aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang untuk melapor atau menginformasikan jika ada dugaan indikasi akan adanya pelanggaran di satu tempat. Nah, banyak yang mengatakan bahwa laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu itu tidak kemudian memiliki putusan seperti atau tidak memiliki bukti. Ini satu kendala juga ini, Kak. Misalnya ada pelanggar kemarin, beberapa tim-tim misalnya dari Ansor, dari teman-teman yang lain melihat bahwa ada pelanggaran, dan masyarakat ada juga yang menyampaikan, tetapi ternyata mereka bermasalah ketika kita menyampaikan, loh apa buktinya? Ini juga yang ya, memang kan ketika itu menjadi laporan, kan laporan pelanggaran itu di pelaksanaan pemilu ada beberapa. Iya. Jadi ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etik bagi penyelenggara, ada pelanggaran terhadap aturan dan undang-undang lainnya. Nah, pelanggaran pidana itu diproses di Bawaslu. Diproses di Bawaslu menggunakan proses sesuai dengan yang diatur dalam proses pidana umum. Jadi ada keterpenuhan syarat formil, syarat material itu dituntut harus ada karena tidak bisa lanjut. Kemudian setelah dilaporkan, diproses di Bawaslu, hasil proses ini setelah diklarifikasi kemudian dibahas naik di sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini ada 3 unsur, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Kenapa ada 3? Kenapa ada sentra Gakumdu? Filosofinya adalah karena ini adalah kasus yang menggunakan undang-undang lex spesialis yang membutuhkan proses cepat dan putusan cepat. Maka kehadiran polisi dan jaksa di tempat itu supaya langsung mengevaluasi apakah kasus ini bisa lanjut atau bisa tidak. Karena kalau bisa lanjut langsung dibuatkan BAP-nya teman-teman polisi, langsung dibuatkan tuntutannya ke teman-teman kejaksaan. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Karena ini kan membutuhkan waktu cepat. Nah, ketika diproses di Gakumdu, di salah satu syarat untuk bisa diproses lebih lanjut adalah ketiga unsur ini sepakat. Nah, jika ada salah satu unsur yang tidak sepakat, maka itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Nah, berhenti. Misalnya biar Bawaslu menginginkan dan ini sudah dianggap sudah memenuhi syarat. Tapi jika ada salah satu unsur yang mengatakan tidak boleh dan tidak memenuhi syarat, maka itu tidak bisa jalan. Itu untuk pidana. Untuk tindak administratif, kalau di pemilihan itu diproses sepenuhnya di Bawaslu dan disidang dan diputus di Bawaslu. Yang sifatnya administratif. Sehingga ya putusannya itu kalau di Undang-Undang Nomor 7 terkait pemilu itu putusannya di Bawaslu. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan atau pilkada, Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi, eksekusinya ada di KPU. Nah, jadi itu undang-undang karena kita punya 2 undang-undang kita pakai. Kemudian undang-undang pelanggaran etik. Etik itu kalau ada laporan tentang penyelenggara baik di tingkat TPS sampai baik KPU maupun Bawaslu dan jajarannya dilapor ke Bawaslu setingkat di atasnya, maka itu akan diteruskan ke DKPP. DKPP yang akan memutus apakah ini bersalah, kalau bersalah apa sanksinya, peringatan ringan, peringatan keras atau pemecatan misalnya. Nah, yang keempat adalah pelanggaran terhadap tindak undang-undang lainnya. Misalnya, undang-undang lainnya itu netralitas ASN. Bawaslu hanya laporan yang masuk, melengkapi laporan ini, memproses data-data laporannya, kemudian dikirim ke KASN. Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN lah yang di pusat ini yang akan mengadili apakah ini bersalah atau tidak. Kalau KASN mengatakan bersalah, nah apa sanksinya? Sanksinya ringan, sedang, berat. Kalau kemudian setelah dia putus sanksinya ringan, sedang, berat, kemudian diserahkan kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian di masing-masing daerah. Artinya bukan Bawaslu yang bukan. Jadi
Bawaslu ini hanya kayak kantor pos. Iya, meneruskan. Nah, ini ada laporan, lengkapi laporanmu. Ini tidak bisa dikirim ini karena tidak ada materainya misalnya, atau tidak ada dulu kan kantor pos. Benar. Lengkapi ini. Ini. Lengkapi alamatnya, lengkapi apanya. Setelah lengkap dikirim ke KASN. KASN yang bersidang. Setelah putus di KASN, bukan KASN yang menindak. Iya. Yang menindak adalah pejabat pembina kepegawaian. Kalau di kabupaten bupati. Kalau di provinsi gubernur. Benar. Kalau instansi vertikal di kementerian. Benar. Jadi putusannya ada. Jadi jangan heran lah begini, Pak. Ada diputus bersalah netralitas KASN bersalah. Ya. KASN juga sudah putus. Iya. Tapi kenapa dia diangkat lagi jadi kepala dinas Ya itu kembali karena kewenangannya di sini. Benar. Jadi itu ini kan banyak sekali kenapa Bawaslu yang di demo, tetapi katanya ini bukan kewenangan loh. Jadi rutenya begitu. Nah, kalau misalnya masyarakat nih Kak, supaya misalnya di pelanggaran pidana nih, apa sih alat bukti yang paling gampang untuk kemudian bisa diterima lah dan menguatkan mereka? Ya, alat buktinya sama dengan persidangan pidana yang lain. Mungkin perlu disampaikan juga ke masyarakat. Ya, misalnya kan ada saksi. Ya. Ada saksi, ada alat bukti. Misalnya dia merusak alat peraga kampanye. Ya. Saksinya ada alat kampanye yang dirusak alat peraganya. Nah, dilaporkan. Jadi semua itu kan menjadi bukti politik, video, foto, video banyak, jadi banyak saksi. Di Pindrang kemarin ketika pilkada kan ada vonis kita di Pindrang misalnya, dan itu kasihan 3 tahun itu 3 tahun karena dia. Nah, tetapi undang-undang pemilu tidak 3 tahun. Jadi ini juga harus terinformasi ke masyarakat. Nanti pemilu 2024 kita menggunakan 2 undang-undang. Pemilu itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sementara pemilihan atau pilkada menggunakan Undang-Undang 10 2016 dan beberapa normanya tidak pas sama. Ini perlu itu yang terjadi. Jadi itu juga tantangan bagi kami di penyelenggara. Benar. Itu tantangan bagi kami penyelenggara untuk kita sama kawal, karena kalau tidak kita kawal bersama, kemudian catatan, misalnya kami di Sulsel 2019 itu menarik. Dari jumlah laporan dan temuan yang diproses di pelanggaran di Bawaslu, 21,5% itu disumbang oleh Sulsel. Oh, begitu Kak ya. Nah, jadi kan pertanyaan, apakah orang Sulsel itu nakal-nakal suka melanggar? Ada provinsi lain yang mungkin hampir tidak ada proses dilakukan. Apakah mereka? Ya belum tentu. Atau kerja-kerja pengawas ya. Kan di situ juga harus terkomunikasikan. Ya kan? Di situ juga harus terkomunikasikan karena kita mencoba betul-betul memberikan bukti kepada masyarakat bahwa kita ini hadir di sini untuk menegakkan itu. Tetapi kami juga tidak senang dan gembira karena kita banyak memproses. Kita paling banyak memproses netralitas ASN di Indonesia. Iya. Oh, gitu. Sulsel yang paling banyak. Ada kasus ASN di pilkada di Makassar kemarin, di pileg legislatif kemarin. Benar. Kan sampai pejabat itu. Betul. Itu hari Kamis terjadi, hari Jumat kami sudah proses. Kita proses cepat. Jadi banyak tapi itu bukan berarti kita membuat kami senang. Justru kami menganggap bahwa ini sesuatu yang menurut kami bahwa kita lebih memasifkan ke masyarakat agar membangun kesadaran masyarakat. Sehingga Bawaslu selama ini sejak selesai pemilu dan pemilihan kami lebih mencoba memasifkan sosialisasi ke masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kami datang ke sekolah-sekolah, kami ajak sekolah-sekolah membuat video. Nanti anak-anak sendiri yang membuat video-videonya, kemudian mereka upload sendiri. Itu kan bagaimana mereka tumbuh kesadaran. Minimal bagi anak-anak yang membuat video sadar, dan ketika dia menyampaikan ke teman sebayanya, mengajak yang lain kan, sehingga kita berharap generasi yang melakukan ini ketika pemilu nanti mereka sudah teredukasi dengan baik. Kami datang ke desa, kami ajak teman-teman perguruan tinggi. Harapannya ini agar kita rawat sama-sama demokrasi ini, karena tidak akan bisa tanpa kita rawat bersama. Nah, selain persoalan politik uang, money politik, satu persoalan lagi adalah politik identitas. Nah, ini kan kencang juga ini Kak terkait dengan politik SARA ini. Ini gimana nih Kak? Karena kemarin juga kan hasil survei juga keluar bahwa sekitar 68% masyarakat masih terpengaruh dengan politik identitas. Artinya
kami di penyelenggara tentu pada posisi bahwa ya kita selenggarakan sesuai dengan norma dan aturan, dan kita berharap hal-hal yang merusak demokrasi kita seperti isu SARA, menggunakan politik identitas, bahwa saya ini adalah warna begini, ya saya warna begini, tapi saya tidak boleh menafikan bahwa hanya warna ini yang boleh ada, warna lain juga harus ada. Benar. Nah, dan warna lain juga punya hak untuk maju, punya hak untuk dipilih, punya hak untuk memilih. Nah, semangatnya itu kita harus kawal, dan ini tantangan kita bersama dalam membangun demokrasi dalam masyarakat bangsa kita. Bagaimana kita menerima keberagaman. Iya. Ya, katakanlah kita muslim, saya muslim. Benar. Ini isu kan kencang kemarin, apalagi kalau misalnya media nasional, ya paling di isu identitas muslim. Iya, dengan non muslim. Ya, kita muslim. Kita yakin bahwa agama kita yang paling benar. Ya, itu iman. Benar. Tidak boleh dianggap bahwa itu sederhana. Benar. Agama kita paling benar. Tapi kita juga harus menerima realitas bahwa di luar kita, ada teman-teman kita yang menganut agama yang berbeda dengan kita dan juga sangat meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Kita harus terima itu. Inilah pluralitas. Inilah semangat keberagaman. Inilah semangat toleransi yang mesti dibangun. Semua orang punya hak untuk membangun negaranya. Semua orang punya hak membangun daerahnya. Jangan kita kemudian membatasi orang hanya karena perbedaan baju dan identitas kita. Kenapa saya tanyakan ini, Kak? Karena saya menganggap bahwa ini kalau sampai angka 60% lebih, ini jauh lebih berbahaya dari politik uang. Sangat berbahaya. Kemudian politik uang ini kan sekatnya jelas. Satu orang, dua orang, tiga orang. Tapi politik identitas bahwa yang kemudian membawa isu agama, mengeksploitasi agama dalam politik ini kan bisa memicu lebih luas. Anggaplah kemarin yang isu paling besar Jakarta yang kemudian muncul, kemudian ternyata itu merembes sampai ke Sulsel, sampai ke mana-mana. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sangat membahayakan keutuhan negara kita, keutuhan berbangsa dan negara kita. Ini maksud saya. Itu ancaman yang kita harus tidak selesai di Bawaslu, tidak selesai di KPU. Bawaslu, KPU tidak sampai ke sana. Tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua anak bangsa untuk merawatnya. Siapapun itu. Saya kira saya ansor. Makanya bahwa kita selama ini telah hadir mengusung isu ini, mengusung keberagaman. Mengusung keberagaman karena bukan karena apa, tapi karena memang pertama perintah ajaran agama kita. Yang kedua, ini untuk kepentingan merawat bangsa, merawat kebersamaan. Kapan kita tidak merawat kebersamaan, maka rusak bangsa ini. Saya wajib tanyakan nih, Kak, karena ini rumah toleransi dan penting untuk menyampaikan itu bahwa ini lebih berbahaya daripada sangat bahaya. Benar. Nah, tapi itu bukan hanya sekedar kita, kalau saya bukan hanya sekedar ini kan hadir ketika pemilu. Padahal masalahnya ini ada akarnya yang bisa ke bawah. Kalau saya jangan hanya diselesaikan di pemilu. Jangan nanti isu pemilu baru kita angkat. Harusnya ini menjadi kerja kita. Bagaimana? Karena kelompok-kelompok yang semacam ini misalnya yang pikirannya ingin merusak kebersamaan, itu mereka juga membangun ideologisasi. Benar. Dan ideologisasi mereka bisa jadi mereka juga lakukan bukan hanya di tingkat pemuda, mahasiswa, bahkan SMA, SMP, SD, bahkan TK. Misalnya ada ada sekolah yang disinyalir misalnya mungkin mereknya pesantren, tetapi disinyalir ada indikasi yang bisa merusak kebersamaan, keberagaman. Benar. Nah, dan itu bisa diidentifikasi. Coba lah, mungkin beberapa tahun yang lalu pernah kita temukan ada sekolah-sekolah yang tidak mau upacara bendera. Mengatakan bahwa menghormat kepada bendera itu haram. Benar. Ada. Di Sulsel dan ada. Itu didoktrinkan, diideologisasikan pada anak-anak kecil. Benar. Tidak mau angkat tangan, tidak mau lakukan Indonesia Raya. Dan ini yang sebenarnya merusak. Nah, ini pekerjaan kita. Ayo teman-teman dari Kemenak, dari Diknas, dari apa? Ini kita benahi sama-sama untuk keutuhan berbangsa dan negara kita ke depan. Nah, akarnya bukan hanya di ini, tapi di aturan. Saya kembali ke persoalan Bawaslu. Ada enggak aturan terkait dengan itu kayak memang kalau bicara aturan yang dilarang itu adalah melakukan misalnya menjelek-jelekkan ini begini. Dan jadi kita hanya sampai ke sana.
tidak sampai ke sini. Benar ya. Tidak sampai ke situ. Jadi ya ada aturannya terkait di kampanye, melakukan kampanye hitam misalnya. Iya, memprovokasi, menyebarkan membuat kekacauan di masyarakat. Iya. Jadi merusak alat peraga seseorang dengan bermacam-macamnya. Nah, itu yang bisa Tapi nilai ideologi ini tidak ada, itu kan ada. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab anak bangsa semua. Saya kira Ansor sudah hadir di sana, tinggal Ansor membangun jejaring agar mengajak orang lebih banyak bersama-sama. Karena Ansor tidak bisa bekerja sendiri. Nah, masih banyak yang kemudian mempertanyakan bagaimana dengan independensi Bawaslu dengan KPU sebagai penyelenggara. Ini mungkin dari perekrutan mungkin perlu dijelaskan lah seperti apa modelnya sehingga kepercayaan masyarakat. Saya kira ya kita percayalah yang direkrut itu telah menggunakan mekanisme perekrutan yang terbaik. Jadi tapi kan tentu mekanisme yang ada ini memang kita akui bukan mekanisme yang sempurna. Ada celahnya. Misalnya tidak bisa men-tracking sejauh apa ketika wawancara orang semua tampil baik, tapi tidak bisa dengan bukti-bukti men-tracking hatinya orang ini apa sih sebenarnya. Kan sebenarnya ini ketika terjadi kan integrity ada di dalam. Benar. Jadi kalau misalnya ada penyelenggara yang saya sering di Bawaslu itu hampir tiap waktu saya ingatkan ke teman-teman, ke teman-teman kejajaran Bawaslu khususnya di Provinsi Selatan, ke teman-teman kabupaten, pastikan bahwa kehadiran kita dipercaya oleh publik. Kalau misalnya contoh, kalau teman-teman ada penyelenggara yang malas masuk kantor, saya bilang ingat itu bukan hanya integriti, bukan hanya ketika Anda menolak uang, tetapi ketika Anda malas dan Anda menerima gaji dari negara, itu integritas Anda tidak benar. Nah, itu contoh-contoh semacam itu. Karena ini akan diuji oleh publik. Termasuk ketika dia sudah melakukan itu, maka mungkin saja jika ada yang menawari sesuatu, maka dia akan terima. Nah, terakhir nih Kak, karena ini terkait dengan integritas, bagaimana pendapat Kak Saifulnya dengan tokoh-tokoh kita sementara yang calon KPU RI yang sekarang ada 14, kemudian Bawaslu yang ada 10, gimana? Ya, saya kira ya kita berharaplah itu menjadi pilihan yang terbaik. Amin. Sekali lagi saya mengatakan bahwa mekanisme yang ada ya bentuknya begitu, bahwa ada yang tidak bisa disisir ya bisa jadi. Tapi kita berharap semua yang hadir itulah yang terbaik karena itu yang dipilih oleh teman-teman tim sel yang baik, itulah yang akan diharapkan. Mereka punya tanggung jawab untuk membawa proses demokrasi kita semakin baik. Jika mereka mengabaikan ya negara sendiri atau waktu sendiri, zaman sendiri akan memberikan hukuman kepada mereka. Tapi kita berharap, saya yakin mereka adalah yang terbaik. Kita berharap nantikan seleksinya ada di DPR. Kita berharap yang hadir itu betul-betul yang bisa diyakini bisa membawa proses demokrasi kita menjadi lebih baik. Terima kasih Bang Saiful Jihad, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.